Halo guys, ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad ya. Kali ini gue lagi ada di rumah Urban House. Lokasi Urban Town Serpong ini ada di 1 km dekat dengan kantor wali kota Tangsel. Pokoknya rumah di sini dekat kemana-mana. Pusat perbelanjaan dekat, akses tol dekat, akses transportasi publik lainnya seperti kereta api itu juga dekat. Rumah ini mirip banget dengan rumahnya Tony Stark. Tahu nggak rumah Tony Stark, Iron Man ya nggak? Pokoknya serba simpel, semuanya serba simpel. Nah, aplikasi yang digunakan di HP-nya nanti ya, di Android atau di iPhone itu aplikasinya namanya Handyman. Nah, kenapa gue bilang rumah ini mirip Tony Stark ya, rumahnya Tony Stark ya? Karena emang semuanya serba otomatis nih. Fitur-fitur yang ada di Handyman ini ya, di rumah ini yang kita bisa sebut Smart Home System. Nah, Smart Home System ini salah satu fiturnya adalah pertama Smart Door Lock. Nah, untuk pintunya ya, untuk pintu utamanya itu pertama bisa diakses dengan fingerprint ya. Jadi nggak perlu pakai kunci lagi, cukup menggunakan fingerprint dari sang pemilik rumah. Nah, yang kedua, Smart Door Lock ini juga bisa menggunakan PIN. PIN ini juga kan bisa kita setel. Pengen PIN yang seperti apa yang mudah diingat oleh sang pemilik rumah. Yang ketiga adalah RFID. Nah, RFID ini semacam access card. Nah, access card ini seperti ini nih. Saya menggunakan ini dengan tinggal disentuh ke pintu sang pemilik rumah bisa langsung terbuka. Dan access card ini ada 2. Yang keempat itu menggunakan aplikasi. Nah, menggunakan aplikasi ini kalau misalnya sudah pergi jauh dari rumah dan ada tamu saudara yang mau masuk ke rumah nih, datang ke rumah. Nah, itu kita bisa otomatiskan untuk dibuka si pintunya atau diberikan PIN ya, diberikan PIN sementara untuk tamu atau saudara yang mau datang ke rumah, diberikan PIN tersebut, tapi itu PIN-nya hanya untuk sementara ya, jadi bukan PIN utama. Dan yang terakhir tentunya dengan menggunakan manual key seperti ini ya, dengan kunci seperti ini juga bisa. Oke, nah fungsi dari kunci manual seperti ini, misalnya dalam keadaan misalnya baterainya habis ya, baterai Smart Door Lock-nya habis, itu bisa menggunakan kunci manual. Oke, itu Smart Door Lock guys ya. Dan sekarang fitur lain dari aplikasi ini itu bisa diantaranya adalah misal teman-teman ketika sudah meninggalkan rumah bisa ngecek nih keadaan lampu rumah apakah masih nyala atau sudah dimatikan. Nah, kita kalau misalnya masih nyala lupa matiin, bisa dimatiin dari sini. Jadi semuanya serba otomatis, nggak hanya lampu aja. Misal AC pun kalau semua setup barang-barang elektronik yang ada di rumah teman-teman itu bisa di setup di aplikasi ini. Mau AC, mau lampu, mau TV, mau ya barang-barang yang berbau elektronik. Selama itu bisa di setup di aplikasi ini, itu bisa secara otomatis teman-teman mainkan hanya di tangannya teman-teman nih di aplikasi tersebut ya. Nah, untuk automate di aplikasi ini juga bisa teman-teman setting di Alexa, di Google ataupun di Siri. Misalnya nih teman-teman dalam perjalanan menuju rumah cukup bilang ke Google, Google I'm home. Nah, itu otomatis tuh lampunya rumah teman-teman itu nyala sendiri, AC-nya nyala sendiri, TV juga bisa nyala sendiri, gorden ketutup sendiri. Nah, semuanya itu bisa dijalankan secara otomatis ketika teman-teman masih dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Pintar nggak nih rumah yang satu ini? Nah, fitur berikutnya ini adalah CCTV. Nah, CCTV ini juga disiapin di Smart Home System ini dan menjadi bagian dari Smart Home System. Kenapa? Karena CCTV ini bisa diakses juga di aplikasi. Jadi para pemilik rumah ini bisa memantau anak di rumah sedang ngapain ya. CCTV ini ditaruh di living room ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada ART juga bisa diawasi dengan adanya CCTV ini. Lagi ngapain sih anaknya sang pemilik rumah ini di rumah, itu bisa dilihat. Dan terus yang lebih kerennya lagi, CCTV-nya bisa ngomong. Oh, bukan ngomong maksudnya ngomong ini, cuman maksudnya sang pemilik rumah itu bisa menggunakan speaker dari aplikasi yang disambungkan ke CCTV. Nah, jadi kalau misalnya nih ke ART-nya, Mbak siapin makan dong buat anak tuh belum makan gitu misalnya. Nah, itu bisa dari CCTV ya, itu keluar suaranya sang pemilik rumah.
Atau misalnya ada maling, nah maling gue bisa ditakutin sama CCTV. Woi jangan maling gitu. Nah ajaibnya CCTV ini beda dengan CCTV yang lain. CCTV ini punya telinga guys. Jadi CCTV ini bisa mendengar suara yang ada di lingkungan rumah. Keren kan? Nah, kapan lagi punya smart home system dengan sistem secanggih rumah Tony Stark ini? Ya, jadi banyak fungsinya dari CCTV itu ya. CCTV itu dan selama 30 hari itu bisa merekam penuh kejadian apapun yang ada di rumah. Dan CCTV ini punya motion sensor. Nah, motion sensor ini bisa mengidentifikasi benda bergerak. Jadi merekam ketika adanya benda bergerak. Itu merekam secara otomatis. Oke guys, fitur terakhir ini ada Tara ya, ini bunyi. Smart home system ini guys punya alarm juga nih buat keadaan-keadaan emergensi ya dari setiap rumahnya. Jadi di Urban House Serpong ini semua rumahnya menggunakan smart home system. Jadi gini, kalau misalnya ada orang tua di rumahnya yang kenapa-napa segala macam butuh pertolongan, tinggal mencet tombol alarmnya itu langsung bisa suaranya terdengar sampai ke pos security keamanan ya. Jadi otomatis security yang ada di pos keamanan datang menghampiri rumah tertentu ya karena bunyinya alarm. Atau ada keadaan tertentu di rumah, orang yang mencurigakan masuk ke rumah atau hal lainnya, itu tinggal tekan tombol alarm ini. Jadi secara keamanan juga benar-benar diperhatikan dari Urban House Serpong. Oke guys, itulah fitur-fitur mengenai smart home system ya enggak. Jadi tahun udah 2022 ya, sudah pertengahan 2022, masa kamu belum punya rumah secanggih Tony Stark sih? Langsung aja survei, datang ke lokasinya, dan sampai ketemu dengan sales representatif kami. Jangan lupa subscribe channel ini, Urban Town Indonesia Official. Jangan lupa komen juga, like, and share ke teman-teman kalian semua. Sampai ketemu dengan gue lagi, Windy Muhammad. Ciao!